menjelang maghrib si Dewi ini hendak sholat. Iseng-iseng dia nengok ke tempat tidur bekasnya si nenek. Nengok dia kan, tiba-tiba dia ngeliat nenek itu masih di situ berbaring. Langsung refleks dia pura-pura gak ngeliat apa-apa, maju langsung jalan terus. Dia kan habis ambil sholat, ambil air wudhu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Baik, mohon maaf kalau seandainya kalian mendengar suara-suara berseliweran di sini. Itu dikarenakan tempat ini dekat jalan Trans Sulawesi. Oh ya, jangan lupa subscribe biar saya semangat buat videonya meskipun suaranya agak bising. Oke, malam ini saya akan membawakan kisah seorang perawat yang dia itu merawat seorang nenek-nenek yang gak akan pernah bisa meninggal kecuali ilmunya itu diwariskan ke keluarganya atau anaknya. Gimana ceritanya? Kali ini cerita ini itu ditulis oleh seorang gadis bernama Siska. Nah, si Siska ini sebenarnya udah pernah nih saya bawain ceritanya, tapi cerita beda ya, bukan yang ini. Nah, kali ini ceritanya sebenarnya bukan diperankan oleh Siska langsung, tapi temennya Siska. Jadi si Siska ini adalah seorang perawat nih bersama temennya. Nah, pada suatu ketika Siska bersama temennya itu berbeda shift. Saya sebut aja nama temennya Siska ini si Dewi. Nah, si Dewi ini gak sama nih jam kerjanya sama Siska. Pada suatu ketika ada seorang pasien nenek-nenek yang dibawa sama anaknya, dibawa masuk nih mau dirawat, ceritanya gitu. Jadi yang ngurus pasien ini adalah si Dewi. Saat menerima pasien ini, dia itu udah ngerasa ibah gitu. Karena kenapa? Kondisi nenek ini itu benar-benar memprihatinkan. Yang mana kondisinya itu kayak mayat hidup. Jadi gak ada tenaga sekali tuh, gak ada tenaganya nih si nenek-nenek. Cuman bisanya itu kumat kamit itu, lagi kayak ngobrol sama orang, tapi gak ada orang, dia gak ngobrol sama anaknya dia gitu, kayak ngobrol sendiri. Nah, pas dibawa ke ruangan, si Dewi menyarankan untuk membacakan Yasin sama anaknya. Dia ngomong si Dewi, "Bu, Bapak, kalau boleh dibacain Yasin aja neneknya," gitu. Niatnya si Dewi sih baik sebenarnya, ya kan. Insya Allah dengan dibacain Yasin, si nenek ini sembuh. Si anaknya ini ngomong, "Sus, kita nggak bawa Al-Quran." "Oh, nggak bawa Al-Quran ya? Tunggu ya, Bu, saya cariin." Nah, dicariin nih sama si Dewi. Kan dua orang ya. Jadi satu itu punyanya si Dewi. Dewi kan memang bawa Al-Quran nih di tasnya dia. Yang satu lagi dicari sama pasien lain, dipinjemin nih. Nah, pas dapat Dewi dua, dikasih nih sama anaknya berdua, suruh ngaji, ya kan, ngaji Yasin. Pas si Dewi tinggalin ke ruangan sebelah, itu kan sekatnya cuman tembok doang ya. Jadi kalau orang ngaji tuh tembok sebelah tuh sesekali aku ingin menarik nafas. Tembok sebelah, ruangan sebelah tuh masih kedengeran gitu. Jadi pas Dewi tinggalin, Dewi heran, loh kok nggak ada suara yang ngaji gitu, udah berapa menit ditinggalin, 5 menit ya kan, kok nggak ada suara ngaji. Nah, masuk lagi lah si Dewi, ini kan pasien dia ya, jadi ngecek gitu, "Kenapa Bu? Ada kendala apa?" gitu, nanya nih si Dewi. "Enggak, saya kira tadi susternya minjam Al-Quran itu susternya yang baca. Udah, dan baiknya anaknya yang bacain Yasin, jangan sayang," gitu kan si Dewi. "Masalahnya gini Mbak, gini Sus, ya Allah, gini Sus, masalahnya kami berdua nggak tahu baca Yasin, dan ini Al-Quran nggak ada juga ininya bacaan Indonesianya gitu. Ini kan lagi kondisinya dia lagi ngerawat ya kan." Nah, ngedengar hal itu si Dewi bantuin lah, niatnya gitu, bantuin. Oke, kalau gitu saya akan bacain Yasin untuk si neneknya gitu. Jadi
si Dewi ini duduk nih mau ancang-ancang ini ya kan, baca Yasin. Kondisi ibu ini kan, si nenek ini kan masih ini ya, lemah gitu, pokoknya nggak berdaya gitu, nggak berdaya sama sekali. Dia hanya bisa komat kami. Pada saat si Dewi membacakan Yasin, tiba-tiba nenek ini berontak, teriak, pengen cekik si Dewi. Dia langsung shock kan, si Dewi langsung shock. Kenapa neneknya? Kenapa kok tiba-tiba ada tenaga kayak gini? Padahal tuh kondisinya udah kayak mayat hidup, ya kan? Dia kaget, langsung lari nih. Lari si Dewi, laporan sama kepala rumah sakit. Bukan kepala rumah sakit sih, kepala ruangan ya. Allah, Kerpu ya? Iya benar. Kepala ruangan, Kerpu, kepala ya Kerpu kayaknya. Oke, jadi si Dewi lapor nih sama kepala ruangannya, dia lari ya. Dia ngomong, "Ibu, itu nenek yang dirawat di ruangan kelas 2, dia ngamuk, Bu." Kaget, ngamuk kok bisa? Dia kan kayak ini, nggak ada tenaganya ya kan. Iya, dia mau cekik saya, Bu. Ayo lihat gitu, lihat. Nah, dibawa nih kepala ruangannya dia. Nah, pas ke situ kondisinya balik lagi. Nggak ada tenaga, lemes gitu, si nenek ini lagi rebahan gitu. Lah, kata kamu ini, "Gak, Bu, saya bacain tadi Yasin dia mau cengkik saya." Yaudah gini aja, panggilin Pak Yanto. Nah, si Pak Yanto ini adalah imam masjid di rumah sakit itu. Dipanggil nih Pak Yanto. Iya saya panggilin gitu. Si Dewi udah lari nih ya kan, lari. Pas itu Pak Yanto, kepala ruangan saya manggil gitu. "Kenapa?" "Gak ada masalah nih, ada masalah di ruangan gitu." Datanglah Pak Yanto nih, gini ngecek. Pas datang dari situ, oh gitu doang nih Pak Yanto ya kan, keluar. Nah pas di luar dia ngejelasin, "Kayaknya ibu itu ini deh, ada pegangan gitu Pak Yanto." "Pegangan?" "Iya, ada pegangan dia." "Terus gimana dong?" "Saya nggak bisa." Pak Yanto ngomong gitu, "Saya nggak bisa nolong." "Loh, terus gimana dong?" "Nggak tahu, yang jelas saya nggak bisa nolong, yang jelas dia tuh ada pegangan gitu." Nah, kebetulan ada salah satu pasien yang tahu tentang asal usul nenek ini. Jadi si pasien ini cerita, "Ya kenapa tadi?" Dia kan denger ya, ini si nenek itu teriak, sambil teriak cekik si Dewi. Dia denger tuh, "Dia kenapa tadi?" Biasa, tetangga pasti kepo. dia nanya tuh, "Kenapa tadi pasiennya?" "Ini Mbak, ini Bu, dia tadi teriak-teriak malah mau cekik saya." "Oh gini, dia itu sebenarnya banyak susuk yang dipakai, dia itu dukun di kampung saya." Gitu si pasiennya. "Oh dia dukun?" "Iya, pokoknya banyak ilmu dan susuk dipakai sama dia." Nah diceritain lah nih, ini pokoknya udah terkenal gitu, pokoknya gibah deh. Jadi pada saat si nenek mau cekik si Dewi tadi, itu infusnya tiba-tiba lepas. Nah pada saat Dewi dan kepala ruangannya mau pasang, itu infusnya nggak bisa masuk, sama sekali nggak bisa masuk. Udah berjam-jam di situ urusin infus, sama sekali nggak masuk. Nah mereka berdua ini bingung, ini pasiennya mau digimanain gitu, infus nggak masuk, nggak bisa dirujuk. Karena kalau dirujuk kondisinya bakalan diinfus ya kan. Kalau mau dirujuk ada dua opsi, merujuk rawat jalan dan rawat inap. Nah kedua-duanya ini kayaknya nggak bisa. Kalau rawat jalan itu pasti dia masih sehat ya kan, masih bisa makan, masih bisa berdiri. Nah itu pasti rawat jalan. Nah kalau rawat inap, dia itu harus beserta infusnya dia. Dalam kondisi lemah, infusnya dia itu pasti dirawat kayak gitu. Nah ini sama sekali nggak pakai infus, nggak bisa, pokoknya nggak ada cara untuk dia dirujuk gitu. Jadi mereka itu diskusi sama keluarganya, diceritain lah permasalahannya tuh seperti apa gitu. Alhamdulillahnya keluarganya nerima nih, dan mereka diskusi lagi nih sama adiknya dia. Ternyata si nenek ini punya adik. Jadi dia ngomong, "Iya kita mau bicarain dulu sama keluarga yang lainnya." Gitu. Nah datanglah si adiknya ini, datang ke rumah sakit.
Gak lama dari situ, sekitar 5 menitan, tiba-tiba terdengar suara tangisan dan ternyata nenek itu meninggal dunia. Mohon maaf, itu cerita yang kemarin kepotong dan ini adalah hari yang berbeda. Kenapa aku potong? Ya, ada permasalahan sedikit lah, ada problem gitu. Nah, kita lanjut ke ceritanya nih, kayak gimana nih ceritanya si Dewi. Nah, pada saat adiknya si nenek datang, tiba-tiba nggak lama dari situ, 5 menit kemudian, tiba-tiba nenek itu meninggal dunia. Pada saat itu si Dewi langsung keheranan nih, kok ditinggalin dan adiknya datang tiba-tiba meninggal dunia gitu. Keponya itu mulai tumbuh nih, ada apa gitu, kenapa, ada apa gerangan, diapain si nenek itu gitu. Jadi si Dewi ini sama sekali nggak dapat info kenapa si nenek ini pas datang adiknya itu meninggal. Dia itu sebenarnya niatnya pengen nanya nih sama pasien yang tahu tentang si nenek ini. Namun ternyata si pasien itu juga nggak tahu kenapa gitu. Tapi ada salah satu pasien yang tahu nih ceritanya. Kebetulan dia nguping. Jadi katanya si nenek ini ada permasalahan harta. Kalau hartanya itu nggak diikhlasin, dibagi dengan rata, dia nggak bisa meninggal. Ceritanya kayak gitu. Dan yang kedua itu permasalahan ilmu. Kalau ilmunya itu nggak diturunin sama keluarganya dia nggak akan pernah bisa meninggal. Kata si pasien kayak gitu, pasien yang nguping tuh. Jadi si Dewi ini udah tahu nih informasinya sedikit gitu. Nah, pada saat jenazah diurusin sama si Dewi, jadi pada saat si Dewi ngikat jenazah, jadi ceritanya jenazah ini mau dipulangin gitu, mau dibawa ke rumah gitu. Jadi si Dewi lagi ngurusin nih jenazahnya. Sebenarnya part ini tuh ada penjelasannya. Bentuknya jenazah itu kayak seperti apa. Cuman di sini mohon maaf sekali. Jadi saya nggak cerita part tentang jenazah nih. Aduh, soalnya agak ngeri ya. Agak ngeri soal part jenazahnya. Udah kita skip aja ya soal jenazahnya. Aduh, pokoknya ngeri. Nah, setelah jenazahnya dibawa ke ambulans, menjelang maghrib si Dewi ini hendak sholat. Iseng-iseng dia nengok ke tempat tidur bekasnya si nenek. Nengok dia kan, tiba-tiba dia ngeliat nenek itu masih di situ berbaring. Langsung refleks dia pura-pura gak ngeliat apa-apa, maju langsung jalan terus. Dia kan habis ambil air wudhu ya kan. Nah, nggak lama dari situ dia setelah sholat nih ya kan, dia melihat nenek itu keluar dari kamar mandi menuju tempat tidurnya, lagi jalan nih. Dia melihat lagi nih si Dewi, nenek itu. Nah, pas abis ngeliat itu, tiba-tiba dia ngeliat juga nih ada pasien duduk di koridor. Si Dewi nyamperin, duduk, ngobrol ya kan, ngobrol. Si pasien nanya, ini ya sus, lagi capek. Si pasien nyapanya kayak gitu, dia lagi capek tapi nggak apa-apa, jadi pasien harus tetap semangat ya, basa-basinya ini ya perawat gitu. Iya, nah ngobrol lah mereka berdua nih. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari ruang pasien. Larilah mereka berdua, ih ada apa ini? Ternyata pasien tersebut sedang kerasukan. Dewi ngelihat hal itu, dia langsung lari bertemu Pak Yanto, nyari Pak Yanto. Pak Yanto cepet-cepet tolong, ada yang kerasukan di ruangan pasien. Saat Pak Yanto nanganin pasien, salah satu pasien nih, tiba-tiba pasien yang satu lagi kerasukan. Jadi pada malam itu benar-benar chaos. Sampai-sampai 2 pasien minta pulang mereka berdua, nggak tahan dengan hal itu. Nggak tahu kenapa si malam nih tiba-tiba ngomong kayak gini, saya aja yang cek kamar-kamar ya, saya aja yang ngecek pasien ya gitu, maksudnya ngecek list pasien gitu. Si Dewi ngomong, iya nggak apa-apa, ini kebetulan jodanya lagi asik, saya nonton, ntar saya ini yang ngecek gitu. Nah, si Dewi ngedengar hal itu senang dia, ya udah gitu, kamu aja yang ini, kalian aja yang ngecek. Ntar si
Dewi langsung buru-buru pulang. Terima kasih ya, saya pulang gitu. Nah, pulanglah pulanglah Dewi. Harinya si Dewi ketemu temennya berdua, saya sebut aja nama Yanti dan Tuti gitu. Nah, si Tuti dan si Yanti ini ngeledekin si Dewi. Wih, kamu merawat pakai apa su nenek itu? Kok bisa sembuh dia? Perasaan kemarin kayak udah ini nggak tahan, maksudnya nggak bakalan sembuh. Si mereka tuh ngeledekinnya kayak gitu. Tapi kamu bisa loh, hebat loh kamu ini ngerawatnya gitu. Diledekin nih si Dewi. Nah, si Dewi nggak jelasin, ternyata si nenek ini udah meninggal, nggak jelasin sama dia, takutnya si berdua ini trauma. Lagian si nenek ini punya anak tuh baik banget, dia itu ngasih kita berdua buah. Si Dewi langsung diem dong, ngasih buah. Terus anaknya kembali ke rumah sakit gitu. Dalam hatinya si Dewi kayak gitu, kok dia ngasih buah gitu ya kan. Nah, keesokan harinya lagi nih si Dewi berangkat ke tempat kerja. Nah, ternyata si temennya berdua ini nggak masuk kerja. Loh, kok mereka nggak masuk kerja? Dia nyari info, ternyata berdua ini lagi sakit dan meninggal dunia. Dia kaget dan cara meninggalnya itu aneh. Dia muntah darah dan sakit perut. Nah, nanyalah sama Pak Yanto, Pak Yanto kok bisa ya mereka berdua ini sakit perut? Jadi Pak Yanto tuh ngejelasin kalau sebenarnya si anak berdua ini, si perawat berdua ini itu udah makan buah tumbal. Jadi mereka berdua ini jadi tumbal, dikasih buah gitu, kayak di perjanjian gitu, dimakan di buah. Baru dengar juga sih ada yang namanya kita makan buah jadi tumbal, baru dengar di cerita ini. Karena makan buah itu sehingga si anak berdua ini meninggal dunia. Mendengar penjelasannya Pak Yanto, si Dewi baru sadar kalau sebenarnya si nenek ini dia itu benar-benar penganut ilmu hitam, dan dia nggak bisa meninggal kalau ilmunya itu nggak diturunkan sama keluarganya dan mencari tumbal. Tapi kok tumbalnya orang ya? Aduh, udah gitu dua lagi harus minta, ya Allah, ngeri banget. Oke, sekian dulu ceritanya si Dewi. Mudah-mudahan kalian terhibur dan mohon maaf kalau ada kekurangan saya bawa cerita. Sebenarnya channel ini itu untuk saya menyalurkan hobi saya yang suka dengar cerita-cerita horor. Maka terbentuklah channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.